Medio. Tantangan pertama adalah bagaimana meningkatkan awareness internal. Awareness internal tidak mudah, bahwa sustainability is not salah satu divisi concern saja. Sustainability adalah everybody concern. Nah, itu dulu yang harus ditanamkan kepada semua employee dari berbagai level ya. Nah, memang sih harus ada tarik ulur ya Pak ya. Kalau kita ngomong dengan Gen Z, karena treatment mereka itu agak sedikit khusus. Selain kita mengarahkan, tapi kita juga bisa jadi temennya mereka, mendorong mereka gitu loh. Ya, untuk bicara, ide-ide kreatif mereka akan keluar. Di situ perlu keterbukaan dan tentu saja ini harus disupport oleh manajemen. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo Sobat Medio, kembali lagi di podcast Obsesif Let Talk. Kali ini bersama saya Ellen Bellian. Dan seperti biasanya kayaknya agak sedikit berbeda nih ya dari episode-episode Obsesif sebelumnya. Kali ini kita lagi ada di setting yang berbeda. Di episode kali ini kita ada di acara launching KG Lestari, persembahan KG Media. Nah, sebagai platform media terintegrasi, KG Media mendorong terbentuknya ekosistem kolaborasi untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG ini ya, melalui program Lestari ini. Nah, untuk itu kali ini saya sudah bersama dua narasumber ini yang juga merupakan leader dari industri yang berbeda-beda, yang hari ini hadir juga untuk mendukung terciptanya sustainability tersebut dan mendukung program KG Lestari ini ya. Terima kasih sudah hadir. Di sini ada Pak Ruli Sijabat, Sustainability Manager Toyota Astra Motor. Halo Pak. Yang mana nih? Yang mana nih, kameranya ada 3 nih ya. Tiga-tiganya ya. Yang mana aja boleh gitu. Dan di sini ada Bu Christina Rani Novita juga selaku Human Resources Manager at Essilor Luxottica Indonesia. Halo Bu Christina. Terima kasih loh sudah berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol ya sambil mingle dengan rekan-rekan yang lainnya juga. Nah, hari ini kita pengen ngobrolin lebih lanjut tentang sustainability, program apa sih yang ada di Toyota dan juga di Essilor gitu ya. Dan kemudian bagaimana peran Pak Ruli dan juga Bu Christina untuk memimpin lah istilahnya di tim seperti apa untuk menyelaraskan dengan visi-visi ini gitu loh. Mungkin yang pertama kali Sobat Medio pengen tahu nih dari Toyota, dari Pak Ruli dan Bu Christina, program-program apa saja sih sekarang yang sedang dicanangkan oleh Toyota dan Essilor ya untuk mendukung pembangunan keberlanjutan ini sih sebenarnya. Mungkin dari Pak Ruli dulu. Pak Ruli dulu boleh. Sweet dulu boleh? Sweet boleh. Siapa yang menang boleh duluan. Oke, saya duluan aja ya. Supaya saya cepat pulang. Oh enggak ya. Sebagai yang paling ganteng ya di panggung ini ya. Wah. Oke, pertama-tama terima kasih nih diundang di acara peluncuran KG Lestari. Dan kalau saya tadi lihat juga menarik ya, sudah terintegrasi dan hadir hari ini membuat saya merasa tidak sendirian gitu. Wah. Ya. Ternyata banyak gitu yang ngurusin hal-hal sustainability. Mungkin sebelum saya cerita tentang apa yang kami lakukan di Toyota Astra Motor, saya mungkin sedikit cerita bahwa saya ini 12 tahun itu di dunia komunikasi ya, di PR. Kemudian sejak tahun 2020-an dicemplungin ke CSR. Namanya masih CSR saat itu. Kemudian di tengah perjalanan, kalau nggak salah sekitar tahun 2021, ada direction dari shareholder kita. Karena kebetulan saya di Toyota Astra Motor, dia ada 2 ibu ya. Yang satu Toyota Motor Jepang, yang satu lagi Astra International. Dua-duanya memberikan direction untuk mulai fokus kepada sustainability. Akhirnya sejak awal tahun 2022 dibentuklah satu divisi baru yang namanya Corporate Sustainability Management. Khusus ya. Gitu ya. Jadi memang secara legalitas diberikan mandat khusus untuk ngurusin yang namanya sustainability korporasi. Gitu ya. Yang kedua, akhirnya saya diberikan satu timnya macam-macam ya. Ada orang environment yang memang udah terbiasa untuk kaitan dengan environmental compliance ya, ikutin ISO dan lain-lain. Terus yang kedua diberikan tim juga, ada tim komunikasi, ada tim development. Akhirnya dibentuklah tim untuk bisa mencapai target-target yang diberikan oleh shareholder kita. Karena ternyata agak berbeda nih. Mungkin Mbak Kris nanti mungkin bisa menambahkan ya, bahwa kalau kita bicara sustainability itu tidak sama dengan CSR. Itu yang saya dapat setelah mungkin kurang lebih belajar 1 tahunan lah ya. Iya.
CSR is a part of sustainability gitu ya. Kalau di masa lalu mungkin CSR hanya lebih banyak bersifat untuk meningkatkan image perusahaan, ya masukin ke dalam strategi brandingnya company. Tapi sekarang ini tidak. Justru CSR itu harus memberikan dampak nyata, dampak konkret kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut direct participation dalam program-program kita. Kira-kira awalnya begitu dulu nih ya. Sebelum kepanjangan ya. Soalnya kayaknya Mbak Kris sudah mau ngomong juga. Sudah nunggu ya. Oke, terima kasih Pak Ruli. Mungkin kalau dari Bu Kris seperti apa? Kalau di Essilor nih. Kalau kita di Essilor Luxottica kebetulan mungkin industri kita sedikit berbeda dengan Pak Ruli ya. Industri kita itu konsentrasi pada frame, lenses, kemudian ada juga peralatan untuk mendukung kayak pemeriksaan mata. Kemudian juga sebenarnya kita banyak, cuman di Indonesia memang kita lebih fokus pada frame, lenses, and mesin-mesin pemeriksaan mata, gitu loh. Karena sebenarnya kita ada kontak lens, ada e-commerce juga dan segala macam. Nah, kalau untuk di Essilor Luxottica sendiri sebenarnya program kita bilang sustainability, tapi kita juga ada namanya foundation gitu loh. Jadi seperti Bapak bilang dulunya kita CSR, kita punya foundation. Essilor sendiri punya foundation namanya Essilor Vision Foundation at that time. Nah, dan Luxottica punya namanya One Sight. Nah, when we become a merger, jadi kita jadi Essilor Luxottica, kita di merger nih jadinya. Sekarang ini foundation saya namanya One Sight Essilor Luxottica. One Sight Essilor. Ya, sebenarnya untuk program sustainability-nya sendiri kita tuh melakukan banyak hal, kayak seperti material yang kita gunakan, kita udah mulai menggunakan material yang ramah lingkungan. Kemudian juga ketika production kita juga menggunakan banyak air kan, dan itu juga kita udah mulai dikurangin gitu loh. Nah, terus kemudian ada program-program lain dari brand yang biasanya support untuk sustainability gitu loh. Nah, saya lebih fokus ke foundation kebetulan. Jadi itu mungkin itu dulu ya Pak. Pengantar dulu. Pengantar dulu ya. Dalam dulu gitu ya. Nanti nggak ada pertanyaan. Iya benar banget. Terima kasih loh pengertiannya untuk host ini. Nah selanjutnya mungkin kita mengarah ke, kan kalau misalnya untuk membentuk ekosistem ini gitu ya, harus ada kolaborasi nih, partnership. Seperti apa sih tantangannya dan juga apa yang dilakukan oleh Toyota dan juga Essilor terkait membangun ekosistem kolaborasi untuk bersinergi lah, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ini. Siapa dulu? Sweet dulu ya. Dulu lagi. Pak Ruli lagi dong. Gantian. Menarik sekali memang kalau kita bicara mengenai bagaimana supaya framework sustainability bisa bergulir ya. Di mana-mana yang susah adalah rodanya bergerak terus kemudian bisa bergulir lebih cepat lagi. Jadi memang yang namanya divisi yang baru dibentuk yang kurang lebih 1 tahun lebih ini, tantangan pertama adalah bagaimana meningkatkan awareness internal. Awareness internal tidak mudah. Bahwa sustainability is not salah satu divisi concern saja. Sustainability adalah everybody concern. Nah itu dulu yang harus ditanamkan kepada semua employee dari berbagai level ya, baik dari tahap board of director sampai ke level officer dan staff gitu ya. Bahkan mitra-mitra kami pun harus dibikin aware terhadap yang namanya sustainability. Apa sih sustainability itu? Karena memang nggak mudah ya. Kita bicara sustainability apa sih gitu ya. Edukasinya ya. Nggak mudah. Ada yang bilang sustainability adalah ESG gitu ya. Apa bedanya dengan ESG? Wah banyak lah ya. Tapi akhirnya kita untuk memudahkannya adalah langkah pertama kami membuat yang namanya sebuah framework sustainability yang memang diamini oleh board of director kami gitu ya. Dari framework ini tujuannya adalah kita mempunyai target-target khusus secara internal. Misalnya isu-isu sustainability yang lagi kita intervensi, yang mau kita
bikin inisiatif untuk internal ya. Yeah. Misalnya bagaimana kita juga turut berkontribusi terhadap penurunan yang namanya gas rumah kaca, gitu ya, atau greenhouse gases ekivalen ya, kan banyak tuh ya, CO2, metana dan lain-lain. Dan ini bagaimana secara kita ini sekretari mengkoordinir semua fungsi, ya orang sales, orang marketing, ya, kemudian orang logistik, supaya aware. Contohnya, yang paling mudah adalah nurunin gas rumah kaca dari pemakaian listrik. Pemakaian listrik nggak selalu kita bilang matikan listrik kalau nggak dipakai, ya itu dari zaman jadul juga begitu ya. Benar. Tapi kita buat dengan melibatkan cara-cara baru, digitalisasi, dan juga melibatkan youth ya. Karena anak muda ya. Generasi muda atau generasi kebetulan di kantor ini kan generasi cukup banyak ya. Perusahaan ini kan perusahaan cukup lama, lahir tahun 70, jadi karyawannya ada yang dari generasi baby boomers kayaknya udah pada pensiun mungkin ya. X, Y gitu ya, dan generasi milenial, Z ini makin banyak. Nah, kita perlu melibatkan cara-cara komunikasi yang pas kepada setiap segmen karyawan agar pesannya tepat, awareness-nya nyampe gitu. Sehingga mereka secara organik, secara voluntary ikut melakukan yang namanya penghematan energi gitu ya, energi efisiensi. Itu dulu sih. Baru setelah mereka aware, nanti kita akan berkoordinasi untuk menyiapkan sistemnya, ekosistemnya. Misalnya bagaimana mengganti semua fasiliti lampu itu dengan lampu-lampu yang rendah dayanya. Dengan LED misalnya. Atau misalnya ada ruang-ruang tertentu yang memang sangat sangat tinggi frekuensinya, kita pasang di automatic lamp. Ya kalau lagi nggak ada dipakai dia mati. Atau kalau lagi penuh dia nyala gitu ya. Dan ini harus di-maintain. Nah, hal-hal itu yang membuat supaya orang bergerak bersama-sama. Oh, ternyata kita bukan hanya sendirian nih melakukan penghemat. Ternyata perusahaan juga menyiapkan sistemnya gitu. Itu dalam hal misalnya penurunan gas rumah kaca, ya. Dan banyak lagi. Sebagai contoh, misalnya karena perusahaan kami adalah perusahaan distributor mobil. Kita ini bukan manufacturing ya. Jadi kita dapat mobilnya dari pabrik. Ada dari pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia, misalnya kayak mobil Fortuner, Innova gitu ya. Tapi kayak mobil-mobil kayak Avanza, Rush itu dari pabrik yang lain. Nah, kita ini bagaimana bisa mendeliver mobil ini, memanage logistik di gudang kita. Itu kan mobil harus diisiin bahan bakar. Benar. Harus diisiin kalau diesel kasihin solar, kalau bensin diisiin gasolin gitu ya. Ada standarnya sebetulnya. Bagaimana supaya pemakaian bahan bakar di logistik mobil ini bisa minimum. Jangan kekurangan juga. Misalnya naruhnya cuma setengah liter. Nanti tiba-tiba pas lagi mau pindahin mobil habis jadi problem gitu ya. Justru yang kita dorong adalah bagaimana di tempatnya teman-teman logistik ini berpikir untuk melakukan namanya logistik manajemen. Jadi first in first out, supaya mobil juga jangan kelamaan ada di dalam ruangan kita gitu ya. Nah itu inisiatif-inisiatif yang dilakukan agar kita bisa punya kontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca yang memang setiap tahunnya kita punya target sampai 2030 gitu ya. Dan juga banyak yang lainnya. Misalnya yang kedua adalah mengenai waste management. Kita punya komitmen juga, kita sadar ya, mungkin Mbak Kris pernah jalan-jalan ke Bantar Gebang. Bagaimana di Bantar Gebang itu yang namanya sampah ternyata tingginya udah kayak bangunan 20 lantai. Dan puncaknya banyak sekali gitu ya. Artinya apa? Kalau kita tidak punya kesadaran di dalam lingkungan perusahaan untuk mulai memanage waste, dan waste ini jangan dicampur ya, harus dipilah waste-nya. Kita bermitra dengan salah satu startup yang melakukan pengumpulan sampah dan dia punya mitra untuk mengolah sampah selanjutnya. Dan kita punya target sampai tahun 2030 something itu zero waste. Kira-kira gitulah. Karena memang ngurus waste nggak gampang sih. Benar sekali. Ya. Prosesnya dari panjang. Zaman manusia juga ada kayaknya sampahnya nggak habis-habis. Itu dulu. Soalnya Mbak Kris mau ngomong juga, silakan. Benar, berarti tadi memang mulai dari internalnya dulu ya, baru nanti kita rangkul mitra-mitra yang lainnya gitu. Oke. Kalau dari Essilor sendiri seperti apa
Bu Kris? Ya, seperti yang sudah dimention sama Pak Ruli, actually ya memang internal dulu yang harus memang kita manage mindsetnya. Karena kalau dari internal mindsetnya udah sama, kita keluar itu sudah lebih enak gitu. Lebih mudah ya, lebih gampang gitu loh ya. Jadi kita melibatkan tim yang di internal yang Gen Z yang banyak itu sekarang ya. Karena Essilor pun sama Pak, kita punya orang-orang yang sudah mungkin 30 tahun di perusahaan, tapi juga baru nol yang baru join juga banyak gitu loh, ya kan? Benar. Nah, mereka kita libatkan dalam semua activity. Itu yang kita lakukan. Jadi mereka ikut menentukan, oh kalau ini adalah value kita, ini adalah kompetensi kita. Bagaimana kita membuat value dan kompetensi ini kita bisa sama-sama deliverykan ke kita punya karyawan gitu loh. Nah, seperti Pak Ruli mention juga, sama Essilor itu punya KPI. Kita juga punya KPI untuk menurunkan karbon, terus pemakaian air, terus kemudian juga sampah, terutama untuk manufacturing kita ya Pak ya. Sampahnya itu bagaimana mengelola lagi dan segala macam. Jadi makanya kontribusi dari internal dan mereka punya keterlibatan itu sangat penting bagi kita. Sama kita juga ini. Ketika bicara di luar nanti kita baru sambung setelahnya Pak ya. Oke. Jangan dihabisin sekarang. Biar Mbak Ellen nanya deh. Ya kurang lebih seperti itu ya. Berarti memang sinergi itu terbentuk dari internal dulu nih. Baru kemudian mungkin merangkul mitra-mitra yang lainnya. Oke. Nah, dari proses sinergi kolaborasi ini, tantangannya seperti apa sih? Mungkin ini yang pengen diketahui juga teman-teman gitu ya. Di industri otomotif, di industri eyewear. Dari tadi kan saya udah 2 kali. Nah sekarang silakan Mbak Kris dulu. Ibu Kris dulu dari eyewear industry gitu. Jadi gini, sangat kontradiktif ya antara gen yang maksudnya tim yang sudah lama berada di perusahaan dengan yang baru gitu loh ya. Sometimes kita tahu bahwa Gen Z itu mereka pengen sesuatu yang simple, mudah, enak gitu kan ya. Nah makanya salah satu yang kita lakukan pertama juga adalah merubah environment. Kebetulan kita terakhir itu sudah merubah environment kita, jadi tempat kerja kita bikin lebih green dengan banyaknya pohon-pohon. Oke. Terus kayak udah open office, mereka bisa kerja di mana aja, nggak tergantung dari meja kerjanya. Oke. Nah, terus kemudian ada TV, terus sofa ya. Terus saya mau di sini, terus mesin kopi yang nyaman, mereka bisa ini sendiri gitu kan ya. Nah, jadi kita bikin seperti itu tuh. Nah, terus kemudian kita ajak gitu ya. Nah, kalau merancang semua event gitu kita serahkan. Jadi kita hanya pengawas aja nih, kasih direction. Nah memang sih harus ada tarik ulur ya Pak ya. Kalau kita ngomong dengan Gen Z gitu loh ya. Karena treatment mereka itu agak sedikit khusus. Kita harus bisa jadi friendnya mereka, jadi temennya mereka gitu loh. Selain kita mengarahkan, tapi kita juga bisa jadi temennya mereka, mendorong mereka gitu loh. Ya untuk bicara, ide-ide kreatif mereka akan keluar, mereka akan sharing dan segala macam gitu loh ya. Nah jadi di situ perlu keterbukaan dan tentu saja ini harus disupport oleh manajemen. Nah kebetulan manajemen di Essilor Luxottica itu karena kita tahu ya frame itu lifestyle gitu loh ya. Jadi kita sedikit terpengaruh di sana. Jadi kan dengan lifestyle itu kan jadi kita juga mengerti bahwa ada unsur lifestyle yang dipengaruhi. Oke. Nah dari manajemennya pun sangat support untuk hal tersebut gitu loh. Jadi secara otomatis keterlibatan dari milenial ini itu dan masukan mereka itu menjadi bahan consideration, dan akhirnya kita memang bisa terbentuk menjadi satu tim ya yang solid gitu loh untuk mengeksekusi semuanya. Berarti sistemnya juga dibentuk perlahan ya dari leader di internal juga, environmentnya dibikin senyaman mungkin nih buat teman-teman yang baru hadir juga gitu. Kalau di Toyota seperti apa nih? Ya
Tantangannya ini sebetulnya isu-isu lama ya, yang namanya lingkungan kan isu dari zaman Ricky Plik ya sampai sekarang. Tidak pernah belum selesai ya sampai sekarang. Belum selesai, tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mencapai target awareness yang bisa menghasilkan involvement ya, keterlibatan semua pihak. Kebetulan kita bulan-bulan ini membuat sebuah program untuk internal yang namanya Environment Month ya. Jadi Environment Month ini sebuah kegiatan yang berlangsung setiap tahun. Tujuannya adalah meningkatkan awareness dan meningkatkan involvement. Jadi involvement bukan hanya yang tataran top manajemen, tapi sampai ke bawah. Ada cara-cara yang kita lakukan melibatkan masukan-masukan dari para Gen Z ya, Gen Z. Gimana kalau kita bikin kontes bahwa membuang sampah itu keren, gitu kan ya? Karena image sampah itu kadang-kadang, aduh, nggak keren banget. Yeah. Kita bikin gimana membuang sampah itu keren. This is cool lifestyle. Makanya akhirnya kita compete-kan dengan berbagai kanal yang ada. Kita buatkan sebuah facility, misalnya yang namanya waste station kita bikin di lingkungan kantor gitu ya, waste station besar. Terus kita bikin kompetisi antar divisi, antar sekitar 10.000 karyawan, 10.000 sekitar 2-3 ribuan lah ya, 3.000 karyawan, untuk sama-sama mengumpulkan menyetor sampah terpilah gitu ya di dalam waste station tersebut. Caranya bagaimana? Kadang-kadang kita perlu aduin antar gengsi divisinya. Dampaknya memang luar biasa sih. Malah kita yang kerepotan kadang-kadang. Waste station-nya malah penuh banget ya. Tapi lucu banget loh itu Mbak Kris. Macam-macam. Yang ngumpulin, ada yang ngumpulin sampah dari botol plastik gitu ya. Ada yang kertas. Tapi yang menarik lagi ada yang bawa kipas angin yang udah rusak. Betul. Blender bekas, TV tabung, AC bekas. Wow. Bahkan minyak jelantah. Karena ternyata kebetulan kita berpartner dengan salah satu startup waste management. Mereka udah punya mitra-mitra yang akan bisa mengolah barang-barang itu secara terpilah. Dan minyak jelantah itu ternyata yang cerita lucunya ada salah satu karyawan juga di klasternya, dia bilang menerima minyak jelantah dari semua rumah dibawa sama dia. Dan setelah di store itu akan berupa poin, masukin aplikasi, nanti poinnya bisa menjadi sebuah e-money. Wow, rewards ya. Sehingga sebetulnya dengan digitalisasi ini kita bisa melihat bagaimana keterlibatan, engagement setiap karyawan dalam program kita ini. Dan ya kita bersyukur sih ya, rame. Setiap orang jadi sadar ternyata buang sampah ya tidak sejijik yang awal gitu. Yang penting sampah dipilah dulu gitu ya, anorganik. Memang ada sampah lain yang sedang kita pikirkan, yaitu sampah organik. Ada sampah dari kebun yang banyak pohon-pohon dan juga food waste ya. Food waste ya. Food waste ini juga menjadi satu PR karena kalau dilihat dari beberapa riset, ini Asia, Indonesia termasuk yang food waste-nya besar. Nah ini kami sedang pelajari lah. Bagaimana supaya ya orang sadar ya, food waste itu kan bisa saja orang pertama ngambilnya banyak, nggak habis, karena dicobain kok rasanya kagak enak gitu ya, nggak cocok Pak, atau nggak cocok gitu kan ya, dan kadang-kadang udah nggak enak, makan dong gitu ya. Itu sih ngasih sisa makan. Harusnya saya kemarin sempat ngobrol, yang bener itu kalau food waste kita ambil dan kayaknya kita nggak habis, kita langsung pisah di depan, kita kasih. Nah, pisah di depan. Bukan kasih. Sisa kita. Jangan udah dimakan dikasih. Bener banget. Biasanya anak sendiri yang begitu. Aduh, Pak nggak habis. Waduh, papanya makin gendut. Kalau nggak anak, istri gitu. Kira-kira gitu Mbak Ellen. Oke, berarti memang dimulai dari hal-hal yang kecil ya, yang sebenarnya tidak terpikirkan oleh kita, tapi ternyata bisa berdampak juga untuk encourage teman-teman yang di dalam company juga gitu. Oke, nah sekarang ngomongin tentang leadership. Tadi kan udah sedikit ya kita ngobrol tentang ekosistem di perusahaan seperti apa untuk mendukung sustainability ini juga. Nah kalau dari di Essilor dan juga di Toyota juga, sebagai leader nih Pak Ruli dan juga Bu Christina, mungkin bisa cerita juga bagaimana sih caranya untuk empower anak-anak muda ini buat lebih kreatif lagi, mendorong curiosity mereka ya, terutama untuk program-program yang memang satu visi atau satu tujuan dengan apa yang dilakukan perusahaan gitu. Mungkin dari Bu Christina dulu. Kebetulan kalau di tempat kami ya memang leadership itu memang
sangat penting. Pertama, tidak semua orang sebagai manajer itu disebut leader ya Pak ya. Jadi leadership itu memang lahir di mana kita bisa mengencourage teman-teman. Nah, teman-teman di sini kalau di Essilor sendiri kebetulan karena kita punya forum, jadi kayak komite gitu loh ya. Komite yang notabene anggotanya adalah dari berbagai divisi ya. Mereka ini adalah brand ambassador kita. Nah, ketika kita ada sesuatu dan segala macam, mereka yang akan nanti jalan ke bawah gitu loh. Nah, setiap ada permasalahan atau kita ada perubahan dan segala macam, biasanya kita jelaskan mulai dari top management, dan kita punya forum town hall di mana mereka bisa langsung berkomunikasi dengan top management, gitu loh. Jadi karena kan kadang-kadang kita cuma ketemunya yang di bawah-bawah aja. Nah sekarang ketika ada forum tersebut, mereka bisa bertanya, mereka bisa langsung dengar jawabannya dan bahkan mengajukan usulan, gitu loh. Nah dan top management kita kebetulan juga sangat open ya. Untuk masalah-masalah ini. Jadi makanya kayak survei engagement yang kita lakukan setiap tahun itu juga mengakomodasi semua apa yang mereka unek-uneknya lah ibaratnya ya. Jadi dengan manajemen terbuka ini membantu kita untuk ke bawah gitu loh, gampang untuk masuk ke bawahnya. Jadi ini yang kita terapkan di tempat kita. Tentu saja apalagi untuk program-program ini biasanya juga HRD itu kan banyak terlibatnya Pak. Kebetulan saya HRD gitu ya. HR manager ya. HR manager. Jadi saya tuh kayak ibu dari anak-anak gitu loh. Jadi kalau mereka mau curhat, mau dicari ini, ya selalu. Biasanya tuh mereka datang dan terus kemudian kasih gitu loh. Dan saya juga yang biasanya ayo kita mau apa lagi? Nah kayak misalnya, Bu, kayaknya kita perlu olahraga deh. Kita perlu futsal, gitu loh. Nah terus ini apalagi mau kita bikin kompetisi gitu loh. Kompetisi, jadi kita bukan hanya dengan internal kita, tapi dengan juga klien kita, gitu loh. Jadi kompetisi badminton, kita kompetisi badminton, padahal mungkin hadiahnya tuh simple banget gitu, cuma makanan atau apa, tapi euforianya gitu loh. Nah terus juga kalau kita kayak gathering dan segala macam, mereka yang terlibat gitu loh. Kita sebagai pembinanya aja Pak. Mana yang belum kurang, coba ininya, ayo kamu jalan gitu. Jadi supportingnya lebih ke arah sana gitu. Jadi kita membiarkan dan mengakomodasi milenial punya idea itu untuk ke atas. Dan kita juga ini ya punya program-program di mana kita membuat mereka expose ke kita bilang regional. Jadi kayak misalnya kita ada kemarin kita ada tim yang khusus untuk membentuk, kebetulan kita kan mergernya baru Pak. Jadi kita membentuk kultur dan budaya yang baru. Nah mereka kita expose ke regional. Jadi kita ini sebagai ambasador global. Nah nanti mereka juga sebagai yang lokal dan membentuk lokal ambasador juga. Jadi seperti itu kurang lebih. Membentuk culture ya. Iya, culture yang baru gitu. Ya itulah leader-leader juga harus mengakomodasi ya kebutuhan staff sekarang seperti apa juga gitu ya. Keren banget. Kalau misalnya dari Toyota seperti apa nih? Toyota sih biasanya kita kaitan dengan sesuatu yang baru ini dan tujuannya untuk menggerakkan ya orang secara voluntary, sukarela untuk join. Tergerak lah ya. Bergerak ya. Ya nggak mungkin kan. Kalau dikasih punishment gitu biasanya nggak akan lama ya. Atau reward punishment juga hanya nggak akan lama, nggak akan sustain lah ya. Benar. Akhirnya kalau kami selalu menggunakan pendekatan adalah walk the talk. Gitu ya, walk the talk, leading by example. Bahkan kita libatkan dari jajaran top manajemen sampai di middle manajemen memberikan contoh gitu, lead by example kepada member masing-masing membernya untuk ya doing a small thing kaitan dengan hal-hal sustainability. Sebagai contoh,
Ada satu leader kita, dia membawa sampah yang sudah dia pilah di rumahnya. Jadi Alphard itu isi belakangnya itu sampah semua. Gak ada yang nyangka ya. Gak ada yang nyangka, dan itu menjadi menarik di foto, dibilang wah ini bisa viral nih. Alphard isinya sampah, sampah terpilah. Tapi itu membuat yang lain akhirnya tergerak. Ternyata keren juga nih kayak gini melakukan gitu akhirnya. Itu yang pertama contoh. Yang kedua, kita pernah melakukan juga kegiatan misalnya menanam mangrove. Ya. Kita sudah menanam mangrove, ada sebuah bekerja sama dengan Pantai Indah Kapuk ya, ada taman wisata alam di belakang Suci gitu ya. Tapi kita libatkan top manajemen. Yang menarik, menanam mangrove di sana itu bisa sedada. Jadi kita mesti nyemplung ya, dan itu lumpur. Wah, lumpur ya. Dan mereka terjun. Awal mulanya nyuruh-nyuruhnya kita setengah mati ya. Briefing top manajemennya. Ini aman gak? Udah kita nyoba gitu ya. Bahkan kita nyemplung berkali-kali. Tapi akhirnya everybody bisa pasar nyemplung enjoy. Malah kita bilang, ayo selesai. Enggak, kita mau nanam lagi, lebih banyak lagi. Malah lebih semangat ya. Iya, karena dia melihat ternyata ya ada satu kata yang selalu kita bikin dalam program ini adalah wakudoki. Jadi membawakannya dengan cara yang fun gitu ya. Tidak, ya itu tadi punishment. Bukan perintah ya. Perintah, komando ya bisa. Kita bawakan dengan cara yang wakudoki atau yang fun gitu. Full of excitement. Nah gitu. Kira-kira itu sih mungkin yang bisa saya sharing. Nah dari hal-hal kecil itu ya, dari pemimpin-pemimpin juga mau turun lapangan langsung, akhirnya menggerakkan juga teman-teman yang lain di dalam tim. Wah, oke. Terima kasih banget untuk Pak Ruli dan juga Bu Christina untuk sharing-sharingnya di podcast Let's Talk Obsesif kali ini. Terima kasih sudah hadir di hari ini. Sukses selalu. Semoga kita bisa partnership juga ya dengan Kak Lestari dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai jumpa Ella. lagi, Sobat Medio. Sampai jumpa. Bye.